Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892450013. Berikut ini tugas UTS mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Yang selanjutnya ini ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Etika seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktivitas manusia yang disengaja, dan karena bisnis aktivitas manusia yang disengaja, etika juga hendaknya berperan dalam bisnis. Dengan demikian, ada sejumlah argumen yang kuat yang mendukung pandangan bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis. Yang selanjutnya ini ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Yang kedua, yakni ada masyarakat. Menyadarkan masyarakat konsumen, buruh, karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset umum, semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Yang ketiga, yakni ada sistem ekonomi. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Yang selanjutnya ya ini ada rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dari etika bisnis. Yang kedua, macam-macam pengertian etika bisnis. Yang ketiga, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang selanjutnya ya ini ada landasan teori. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat suatu perbuatan. Bisnis merupakan aktivitas kooperatif yang eksistensinya mensyaratkan perilaku eksis. Yang kedua, yakni teori etika bisnis. Menurut Di George mengartikan etika bisnis sebagai penerapan standar moral dalam konteks bisnis. Menurutnya, etika bisnis membantu dalam menilai tindakan bisnis berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya yakni ada pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah suatu pendekatan dengan cara mengamati unsur-unsur dalam bisnis yang saling terkait agar bisa memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam bisnis. Yang selanjutnya ada pembahasan. Etika pemasaran adalah prinsip moral yang mendorong kegiatan promosi perusahaan. Perusahaan yang menetapkan dan menerapkan etika pemasaran biasanya berusaha menghormati hak, keinginan, dan harapan dari konsumen. Filosofi etika pemasaran sering berhubungan dengan misi perusahaan. Manajemen produksi adalah bagian dari lingkup manajemen yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan dari berbagai kegiatan seperti perencanaan, organisasi arah, serta pelaksanaan aktivitas produksi untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, ada salah satu contoh dari etika pemasaran dan manajemen produksi, yakni KFC yang berada di Cina. Jadi beberapa ayam KFC yang berada di Cina yakni mengandung obat antiviral dan hormon perangsang anti pertumbuhan. Hal ini berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat Cina terhadap KFC di Cina. Yang selanjutnya ada manajemen SDM atau sumber daya manusia. Manajemen SDM merupakan suatu proses yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya, yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Contohnya ini seperti perekrutan. Praktisi SDM sering dihadapkan dengan dilema untuk mempekerjakan seseorang yang direkomendasikan oleh teman, keluarga, atau eksekutif puncak. Jadi kayak contoh misalkan sebenarnya kita tidak memenuhi standar perusahaan tersebut, tetapi karena kita mempunyai seseorang di dalam perusahaan tersebut, akhirnya kita bisa direkrut dengan mudah seperti itu. Yang selanjutnya ini etika
Utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika tindakan tersebut menghasilkan kebaikan sebesar-besarnya bagi jumlah orang banyak. Nah, contohnya ada salah satu contoh kasus tentang pewarna pakaian yang digunakan pada makanan anak-anak. Jadi di salah satu sekolahan ada penjual jajanan anak-anak yang menjual agar-agar dan gulali atau harum manis. Dan ternyata pewarna yang digunakan adalah pewarna pakaian, bukan pewarna makanan. Yang selanjutnya ini ada kesimpulan. Etika dalam bisnis merupakan suatu pengetahuan mengenai tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal ekonomi dan sosial. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, salah satu kendala dalam menghadapi era globalisasi dapat diatasi. Nah, berikut ini ada daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.